Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Game. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Kali ini aku ingin cerita tentang pengalaman kucing pertama yang melahirkan di rumah. Nah, ini namanya Eca. Eca itu melahirkan 6 anak. Mau tahu kisah selanjutnya? Yuk simak ya videonya. Ingat jangan sampai di skip, jangan lupa like sama komennya ya. Terima kasih. Yuk kita lihat selanjutnya. Eca ini adalah kucing ketiga yang aku adopsi di tahun 2020. Jadi waktu kita adopsi itu Eca umur 11 bulan. Kemudian kita nggak tahu ternyata dia tuh sudah hamil 1 bulan. Jadi umur 12 bulan ataupun 1 tahun Eca itu sudah melahirkan. Nah, Eca melahirkan ini di tanggal 30 April tahun 2020. Anak yang dilahirkan itu sebanyak 6 ekor. Dan kemudian kita juga nggak tahu sih kawinnya sama siapa, cuma kalau dilihat dari anaknya itu kucing domestik. Jadi anaknya itu ada yang belang 3, belang 2 gitu. Jadi hanya itu aja sih, nggak ada yang satu warna yang solid, itu nggak ada. Tapi memang kalau dilihat dari bulu anaknya ini bulunya memang agak halus, cuma karena masih bayi jadi kita nggak bisa melihat dia ini termasuk yang ras atau bukan. Nah, Eca ini melahirkannya dibilang cukup mandiri sih, karena memang kita tuh nggak perlu yang ngegunting tali pusatnya, kita juga nggak repot sih sama hal-hal yang lain. Paling kayak kita hanya nyemangatin, dan kemudian kita kasih dia susu, terus kasih kuning telur, kasih makan, gitu-gitu aja sih. Dan anaknya semua dijilat bersih sama dia. Nah, karena kita tuh panik, nggak tahu bagaimana nih cara treatmentnya, jadi cuma kita siapin kardus terus juga underpad. Tadinya tuh Eca awal-awal dia mau lahiran tuh tandanya dia tuh nyari tempat, jadi kayak bongkarin lemarinya, kita udah dibenerin tetap bongkarin. Nah, mungkin karena dia udah nggak tahan, tiba-tiba dari duburnya itu keluar cairan, jadi kayak cairan lengket, ada darah campur cairan bening gitu sih. Nah, aku langsung shock kan. Habis itu langsung aja aku siapin kardus, kemudian sama underpad. Nah, Eca tuh ketika anaknya lahir dia mau langsung bawa ke tempat yang sepi, tapi kita halangin. Jadi kita paksain Eca itu untuk lahiran di tempat ini. Nah, makanya mungkin kalau dilihat tempatnya memang agak sempit, karena kita worry juga kalau misalnya dia bawa di lemari atau dia bawa ke tempat yang kotor, nanti kan anaknya juga jadi kena infeksi atau kena virus, bakteri. Jadi kita paksain untuk di sini. Nah, jedanya itu lama banget. Eca itu lahir dari jam 9, kemudian selesainya itu jam 3 sore. Untungnya dia itu di hari weekend, dan kemudian juga lahirannya memang agak lama karena memang anaknya banyak. Nah, Eca memang lahiran antara jeda anak yang satu, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang jeda cuma 5 menit, ada jeda tuh sampai 1 jam, jadi tergantung. Di video kali ini kalian bisa lihat ya, jadi banyak banget perspektif yang bilang kalau misalnya kucing lahiran itu nggak boleh kita pegang. Nah, cuma kalau berdasarkan pengalaman aku, kita tuh bisa megang anak kucing ini, karena nggak tahu ya, karena emang jenis rasnya atau domestik berbeda gitu, kurang tahu. Tapi kalau misalnya untuk yang domestik, dulu aku pernah punya, itu dipegang memang jadi kayak nggak begitu disayang sih sama ibunya, karena memang sudah bau tangannya, udah bau aromanya kali ya. Tapi kalau untuk kucing ras ini aku pegang dari semenjak lahirannya aku bantuin juga nggak masalah sih, nggak pakai sarung tangan juga nggak apa-apa. Cuma perlu diingat tangan kita perlu steril juga, jadi sebelum pegang bayinya ini kita cuci tangan dulu pakai sabun yang bersih, jadi dari tangan sampai siku ya kalau bisa, supaya steril juga. Dan untuk persiapan lahiran ini kalian juga harus punya namanya kayak air steril atau alkohol gitu, jadi untuk semprot tangan. Nah, ketika bayinya ini lahir, nanti kan ada ari-arinya ya. Jadi ari-ari ini ada yang 1 kucing 1 ari-ari, ada yang 2 kucing 1 ari-ari. Nah, jadi masing-masing sih, tergantung dari kucingnya gitu. Nah, ketika lahir biasanya itu kayak kepala duluan yang akan keluar, dan itu biasanya akan lama nyangkutnya, karena memang ari-arinya kan harus dikeluarin dulu ya. Jadi memang agak lama dikeluarinnya. Kemudian kalau misalnya anaknya itu udah muncul, kita jangan tarik, biarin aja biar dia keluar secara alami. Nanti si ibunya juga yang akan ngeluarin. Nah, biasanya ibu ini dia
dia tuh kayak agak ngeden, gak sama sih kayak manusia. Jadi kakinya itu suka dinaikin ke atas sama dia, nanti dia tuh sambil ngeden, dan kita tuh kayak ngelus-ngelus perutnya, kemudian putingnya itu kita sentuh gitu. Jadi bisa juga mensimulasi kali ya. Terus kita sayang, kita semangatin, kita kasih makan gitu. Kadang kalau untuk makan juga Eja sendiri nggak begitu nafsu, mungkin karena memang lagi sakitnya kali ya. Tapi perlu diingat, kalau kucing lahiran ini kamu harus sediain air putih atau air susu, nggak masalah, pokoknya kasih apapun yang dia suka, makanan basah, karena untuk tenaga dia juga. Nah, Eca ini kadang ada ari-arinya dimakan, tapi ada juga anak yang nggak dimakan. Nah, Eca sendiri termasuk kucing yang beranak banyak, karena setiap kali melahirkan dia itu 6. Tapi dari keenamnya itu tidak hidup semua, pasti ada satu yang mati, yang mungkin seleksi alam kali ya. Nah, ketika anaknya lahir, di sini anak-anaknya itu langsung kita arahin ke putingnya. Sebenarnya sih bisa mereka mencari sendiri, cuman agak khawatir karena memang suhu kan beda ya, di dalam perut sama di dunia itu kan agak beda suhunya. Jadi kita usahakan kita arahin untuk ke putingnya langsung untuk nyusu. Nah, untuk perutnya Eca ini sebelumnya kita cukur. Jadi karena memang bulunya lebat, jadi kita cukur untuk memudahkan anaknya itu untuk menyusui. Kan kasihan juga kalau misalnya harus ngusel-ngusel gitu, tapi bulunya terus yang kena. Jadi ya aku ambil keputusan untuk dipotong, kemudian baru kita arahin. Nah, ini kita sambil usap-usap perutnya. Kalau aku sih kemarin sambil ngajiin yang surah Al-Insyirah, ngajiin segala macam surah dibacain, karena memang kalau dilihat sih proses bersalinnya tuh hampir sama ya kayak manusia aja ngelahirin satu bisa seharian ya, apalagi kucing. Nah, untungnya sih Eca ya cuma setengah hari, yaitu dari jam 9 sampai jam 3. Nah, kucing ini termasuk makhluk yang seneng banget sama bersih-bersih. Jadi ketika anaknya Eca lahir itu dijelatin sampai bersih, ari-arinya itu dipotong sama dia, kemudian dimakan, pokoknya anaknya dijilatin bersih deh. Terus setelah itu dia jilatin kemaluannya, nanti anaknya keluar lagi seperti itu. Jadi makanya anaknya Eca ini termasuk anak yang bersih dan juga bisa dibilang ya kuat-kuat sih anaknya. Jadi ya kita juga yang nonton gak begitu repot harus ngebersihin anaknya, jadi harus ngegunting hari-harinya itu sih enggak. Alhamdulillah Eca termasuk kucing yang mandiri. Sebelum Eca lahiran, sebenarnya kita tuh sering, terutama aku sering ngedoktrin Eca gitu. Ca, nanti kalau misalnya lahiran weekend ya Ca gitu, karena memang Senin sampai Jumat kan sibuk juga, ada kegiatan yang lain yaitu mengajar. Jadi hampir setiap hari aku tuh berpesan sama Eca, Ca, pokoknya kalau lahiran ini aja weekend, kalau nggak Sabtu sama Minggu, soalnya biar ditolongin gitu. Nah, kebetulan banget Ecanya ini lagi ngerti, jadi bener, mungkin karena memang udah takdir juga kali ya, dia itu hari Sabtu lahirannya. Nah, ini tuh perutnya lagi kayak digoyang-goyang gitu, jadi disimulasi, karena kan kalau memangnya kelamaan juga kasihan ya Ecanya. Nah, jadi kalau misal perutnya udah keras nih kan udah kelihatan tuh kayak agak besar gitu, apalagi udah ngeras itu dia udah mulai kayak mulesnya udah mulai ada lagi, makanya kita usap-usap. Kadang kayak anaknya tuh udah nyampe di pangkal gitu, udah mau keluar tapi dia naik lagi ke atas gitu. Nah, di sini sebisa mungkin anak yang sudah lahir harus minum susu ibunya. Jadi kan untuk menghangatkan diri dia juga, untuk kekebalannya. Jadi kan aku lupa sih namanya apa. Jadi ketika anak lahir ini tak kolostrum apa kalau nggak salah. Jadi kayak ada yang untuk badannya dia untuk bagus sebagai imunnya. Nah, di sini anaknya semua kita arahin untuk minum ASI, karena memang ini penting banget ASI ini. Karena pertama kalau misalnya ASI ini nggak diminum, bisa juga ibunya akan sakit. Atau kalau misalnya ASI ini nggak diminum sama anaknya juga bisa mati. Nah, ini anaknya memang masih kecil-kecil banget, karena ini kan lahiran itu 6 orang, jadi mungkin karena saking dempet-dempetnya gitu, maka anaknya kecil-kecil. Maka ketika lahir ya udah berarti kita gabungkinnya itu ketika dia lahir. Nah, ini baru 3 kalau nggak salah yang lahir, nah ini masih ada 3 lagi.
jadi harus diusap-usap. Kemudian juga ketika anaknya ini minum susu ibunya itu juga mungkin bisa jadi simulasi. Nah ini tuh darah banyak banget yang keluar dari Echa. Nah kayaknya kalau memangnya kamu nggak suka gitu melihat darah, kamu bisa pakai tisu basah atau tisu kering, itu harus dipersiapkan buat jaga-jaga ya. Nah di sini Echa sendiri tuh, jadi dia tuh kayak anjing gitu ya, hahaha kayak gitu. Jadi sebenarnya dia tuh stres, udah gitu bisa jadi dia itu dehidrasi. Makanya kita harus siapin air, entah itu susu ataupun air putih, itu wajib dipersiapkan. Nah jadi kayak ada waktu jedanya juga dia buat istirahat. Nah kemudian kita usap-usap lagi, kita semangatin lagi. Sebenarnya sih kucing butuh itu ya, walaupun kita emang nggak bisa bahasa kucing tuh, cuman kucing itu kan bisa tahu bahasanya kita ya. Jadi kayak maksudnya kita, hewan-hewan itu akan mengerti, apalagi hewan yang udah kita urusin kita dari kecil. Nah Echa ini sebelum lahiran dia tuh gemuk, tapi ketika dia menyusui itu jatuhnya tuh kurus banget. Waktu itu aku pernah bawa ke dokter, kata dokter dia udah nggak boleh menyusui ketika anaknya itu umur 2 bulan atau 3 bulan gitu, karena memang saking kurusnya. Jadi kalau misal masih diterusin nanti dianya itu akan kejang-kejang. Nah makanya penting banget buat kucing kita itu, terutama yang hamil, itu tetap sehat. Nah untuk makanannya aku saranin untuk beli makan yang Royal Canin Baby and Mother, itu juga bisa, itu memang sangat bagus. Biasanya kalau kucing-kucing hamil dan menyusui itu dikasih makanan yang khusus kitten, karena memang gizinya dan nutrisinya juga lebih banyak. Nah di sini memang agak lama, jadi kita usap-usap terus perutnya, kemudian kita cek anaknya udah sampai mana gitu. Nanti kadang suka agak kita tekan biar agak ke bawah, karena memang kasihan juga sih kalau Echa lama-lama kayak gini, karena emang nggak tega juga ngelihatnya. Dan ketika anaknya mau lahir itu tuh suaranya akan gitu, jadi akan serem banget. Dan biasanya kalau anaknya bener-bener udah nyampe ujung, dia tuh bakalan berdiri, jadi kayak jatuhnya tuh jongkok biar anaknya itu cepat keluar gitu. Ketimbang tiduran kayak gini, biasanya dia akan berdiri, jadi anaknya mungkin karena gaya gravitasi juga ya, jadi anaknya itu cepat keluar. Memang agak lama sih kalau ini. Di sini Echa masih jilat-jilatin ya, karena memang kucing tuh nggak suka yang kotor, jadi dia itu tetap menjaga kebersihan dirinya. Nah di sini Echa masih jilat-jilatin, kemudian anaknya juga masih nyusu, ada juga yang enggak, cuman sebisa mungkin harus tetap nempel sama ibunya. Karena waktu itu pernah aku pisahin anaknya Echa gitu, nah Echa-nya tuh nyari gitu, jadi dia tuh nggak mau, bener-bener sayang banget sama anaknya. Kan ada beberapa kucing yang anaknya kemana dia juga nggak peduli gitu ya. Nah tapi kalau Echa ini tipenya dia benar-benar penyayang. Jadi nah di sini Echa udah nongkrong kayak gini, biasanya anaknya itu akan ada yang lahir. Nah jadi dia akan berdiri untuk ngeluarin anaknya. Kadang juga ngeluarin ari-arinya juga sama seperti ini. Nah ketika anaknya itu hilang gitu, atau anaknya ada ngeong-ngeong gitu, dia mulai panik, dia mulai mencari anaknya. Nah makanya anaknya itu nggak pernah kita pisahin, tetap kita deketin sama ibunya terus, karena memang khawatir nanti dianya stres, akhirnya melahirkannya itu tidak lancar. Karena kalau misalnya kita bawa ke dokter itu biayanya akan lebih mahal. Karena waktu itu aku pernah tanya, USG aja itu sampai 500.000, apalagi kalau misalnya melahirkan gitu ya. Karena memang aku pernah ke dokter gitu, ke dokter hewan, itu pernah ada kucing yang melahirkan itu cuma satu anak. Jadi anak yang lain tuh belum keluar, padahal kata dokter seharusnya kucing umur yang kayak gini kan dilihat tuh ya, anaknya ini seharusnya belum lahir, masih seminggu lagi gitu. Jadi kayak prematur mungkin bisa dibilang. Nah di sini Echa nih tetap perutnya diusap-usap, jadi biar mulesnya itu ada. Sebenarnya sih kalau nggak diusap-usap juga nggak apa-apa, jadi tetap aja kita semangatin, itu juga nggak masalah sih. Nah terus ini anaknya alhamdulillah sih udah lahir ya, udah ada 3, jadi masih di dalam nih. Emang agak susah sih, agak lama, karena memang proses tuh dari pagi sampai sore baru selesai melahirkannya. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Dan maaf ya kalau misalnya banyak kata-kata yang salah. Terima kasih yang sudah menonton.